Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Aulia, NIM 21334062 dari Lokal B Keperawatan UMP. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan resume farmakologi pertemuan 9 sampai dengan 11. Materi 9A, peran perawat sebelum pemberian obat. Peran perawat dalam melaksanakan standar keselamatan pengobatan pada tahap pelaksanaan obat adalah melakukan pengkajian pengobatan pada tahap persiapan obat. Perawat melakukan pengecekan obat, menyiapkan obat, dan memberikan edukasi pengobatan. Perawat harus tampil dan tepat saat memberikan obat, tidak sekedar memberikan pil untuk diminum atau injeksi obat melalui pembuluh darah atau bisa disebut parental. Namun juga mengobservasi respon klien terhadap pemberian obat tersebut. Pengetahuan tentang manfaat dan efek samping obat sangat penting dimiliki oleh perawat. Perawat memiliki peran yang utama dalam meningkatkan dan mempertahankan kesehatan klien dengan mendorong klien untuk lebih proaktif jika membutuhkan pengobatan. Perawat berusaha membantu klien dan membangun pengertian yang benar dan jelas tentang pengobatan, mengkonsultasikan setiap obat yang dipesankan, dan turut serta bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan tentang pengobatan bersama dengan tenaga kesehatan lain. Perawat dalam memberikan obat juga harus memperhatikan resep obat yang diberikan harus tepat. B. Peran perawat saat pemberian obat. Pada tahap pemberian obat, perawat berperan melaksanakan pemberian obat menggunakan prinsip 5 benar, yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, dan benar cara pemberian. Kesalahan dalam pemberian obat dapat dicegah dalam menerapkan prinsip 5 benar berdasarkan standar yang berlaku. Peran perawat dalam pemeriksaan yang diharapkan adalah melakukan pemantauan terhadap efek dari obat. C. Peran perawat setelah pemberian obat. Perawat ikut bertanggung jawab dalam memastikan bahwa pemberian obat tersebut aman dan mengawasi efek dari pemberian obat tersebut pada pasien. Bentuk proses pembentukan yang tidak aman berupa persiapan yang tidak rasional, kesalahan perhitungan dosis pada peracikan, dan kesalahan penentukan jenis sediaan obat. Selanjutnya, materi 10, penerapan patient safety dalam pemberian obat atau bisa disebut terapi. Dalam pemberian obat harus cek dulu betul identitasnya, bahwa pasien A mendapat obat sesuai identifikasi pasien A, dan identitas pasien saat ini dilengkapi dengan foto, sehingga setiap kali kita memberikan obat dilakukan pengecekan lebih dahulu. Implementasi keselamatan seperti menunjukkan bahwa perawat dan tenaga kesehatan kerja sesuai dengan standar SPO yang ada. SPO menjadi standar dan panduan utama bagi perawat dalam menjalankan tugasnya selama memberikan asuhan kepada pasien. SPO yang dibuat memberikan petunjuk langkah-langkah dalam penanganan pasien untuk kebutuhan. Menjalankan SPO tersebut menjadi salah satu langkah untuk menjaga keselamatan pasien. Keselamatan pasien atau bisa disebut patient safety rumah sakit adalah satu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Sistem tersebut meliputi asesmen risiko, identifikasi, dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjut, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko. Sistem tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat menjalankan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Materi 11 yaitu tentang A. Prosedur pemberian obat oral dan sublingual. Meminum obat secara oral umumnya ditunjukkan untuk obat berbentuk cair, tablet, kapsul, atau tablet kunyah. Ini merupakan cara pemberian obat yang paling umum karena jauh lebih mudah, aman, dan murah dibandingkan metode lainnya. Setelah minum, obat akan diserap oleh dinding usus. Proses ini dapat dipengaruhi oleh makanan dan obat lain yang ada konsumsi. Obat yang telah diserap kemudian diuraikan oleh hati sebelum akhirnya diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, prosedur pemberian obat topikal atau oles dan tetes. Menggunakan obat dengan cara topikal memiliki keunggulan, yakni efek obat akan langsung terasa pada bagian tubuh yang memerlukannya.
Resiko efek sampingnya pun lebih kecil karena obat-obatan tidak melalui area tubuh lainnya secara langsung. Yang C dan terakhir, prosedur pemberian obat subpositorial atau parektal. Suppositoria merupakan jenis obat-obat yang dimasukkan melalui dubur. Jenis obat ini tunjukkan bagi pasien yang tidak bisa menelan obat secara langsung, mengalami mual parah, atau harus menjalani puasa sebelum dan setelah operasi. Obat-obatan suppositorial berbentuk padat dan mengandung jenis zat lilin yang mudah terurai, begitu berada pada rektum. Dinding rektum terdiri dari permukaan tipis dan banyak pembuluh darah sehingga obat dapat diserap dengan cepat. Sekian presentasi saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.